Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini kita berada di tahun baru Hijriyah, yakni di bulan Muharram. Ini menandakan bahwa saat ini kita berada di tahun baru Hijriyah. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrah ini. Pada kesempatan ini, kami akan menguas sedikit tentang sejarah dan konsep hijrah dalam Islam, dan keterkaitannya dengan kita hidup bermasyarakat dan bernegara. Jika kita melihat sejarah, tahun baru Islam dimulai sejak masa Khalifah Umar. Ini terjadi karena pada saat itu ada masukan dari para sahabat-sahabatnya. Dengan adanya masukan ini, maka Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat untuk melakukan diskusi dan merumuskan serta menetapkan tahun baru Hijriyah. Dalam diskusi ini banyak masukan yang dilontarkan oleh para sahabat. Di antaranya ada yang berpendapat bahwa penetapan tahun baru Islam dimulai sejak lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini merupakan momen penting bagi umat Islam, dan juga selain kelahirannya, pada hari, tanggal, dan bulan yang sama, Rasul juga diwafatkan, yakni pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Dengan alasan dan pendapat ini, para sahabat sependapat, karena selain merayakan kelahiran Nabi, di tanggal sama kita mengingat wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tapi ada beberapa sahabat senior yang tidak setuju. Karena melihat sejarah sebelumnya, umat Nasrani yang menjadikan tahun baru Masehi dimulai sejak lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Dengan mengagumkan terlalu mendalam, sehingga di antara mereka akhirnya musyrik dengan menganggap bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa Nabi Isa adalah Tuhan. Na'udzubillah. Kemudian pendapat kedua yakni tanggal pelantikan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, yakni pada tanggal 17 Ramadan. Pada saat Nabi menerima wahyu yang pertama. Lalu pendapat ini mayoritas sahabat pun tidak setuju. Kemudian pendapat berikutnya yakni pada saat Nabi Isra dan Mi'raj. Karena ini merupakan momen yang sakral dan merupakan sejarah pertama yang mewajibkan sholat 5 waktu yang kita laksanakan setiap hari. Pendapat ini pun ditolak oleh para sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya, Sayyidina Ali karramallahu wajhah berpendapat bahwa bagaimana jika momen hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah kita jadikan sebagai awal tahun penetapan tahun baru Islam. Lalu pendapat ini disetujui oleh para sahabat dan khalifah pada saat itu, yakni Umar radhiyallahu an. Karena hijrah ini merupakan tonggak sejarah yang sangat monumental. Selain banyak ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga merupakan kemandirian umat Islam, dan hijrahnya Rasul bisa kita jadikan contoh dalam kehidupan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ditetapkan tahun baru Hijriyah ini yakni Muharram, tahun 1 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 16 Juli 622 Masehi, yakni pada tahun 17 Hijriyah, bertepatan pada tahun 638 Masehi. Hijrah bukan hanya bentuk fisik, tapi mencakup semua aspek kehidupan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah menggantikan konsep kabilah menjadi umat. Konsep kabilah ini lebih mementingkan keturunan dan gender, yang mana kita tahu konsep ini sangat bertentangan dengan umat Islam. Orang tidak bisa menjadi pemimpin jika dia bukan keturunan bangsawan. Dan bagi kaum wanita selamanya tidak akan bisa menjadi pemimpin dengan konsep umat, sehingga semuanya bisa tercover dan hiduplah masyarakat dalam kedamaian dan ketentraman. Yang dulu kota dinamakan dengan Yasrib menjadi Madinah. Yasrib yang memiliki makna saling kecam menjadi Madinah yang memiliki makna berkemajuan. Jika kita lihat konsep umat diambil dan dari akar kata alif dan mim,
yang berasal dari bahasa Ibrani, kemudian diserap ke dalam bahasa Arab dari akar kata alif mim, lahirlah kata ummi yang memiliki makna ibu. Ibu memiliki makna cinta, kasih sayang yang mendalam, dan di sana terdapat cinta sejati. Kemudian dari alif mim lahir juga kata amamah yang memiliki makna keterdepanan atau berkemajuan. Kemudian dari alif mim lahir juga kata imam yang memiliki makna pemimpin yang berwibawa. Kemudian dari alif mim lahir juga kata makmum yang memiliki makna rakyat yang santun. Kemudian keterkaitan antara makmum dan imam, lahirlah kata imamah yang memiliki makna kepemimpinan. Sehingga masyarakat yang memiliki konsep kasih sayang ummi, berkemajuan, memiliki visi yang jauh ke depan, adanya pemimpin yang berwibawa, imam, adanya rakyat yang santun dan taat kepada pemimpin, makmum, adanya sistem yang mengatur antara imam dan makmum, yakni imamah. Dari kelima konsep ini yang mengatur umat Islam, maka lahirlah kata umat. Dari makna ini berarti tidak semua komunitas itu umat. Bisa jadi itu kaum, atau su'ubun, atau qabilah, atau hazbun. Jika konsep yang lima ini tidak terpenuhi, maka itu bukanlah disebut dengan umat. Betapa pentingnya peristiwa ini, sehingga diabadikan di dalam Al-Quran. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa mencontoh bagaimana hijrahnya Rasulullah SAW, terutama di akhir-akhir ini. Mari kita mengubah diri kita dari banyaknya kemaksiatan yang kita lakukan dengan ketaatan yang tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.